Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teva Mansurah, jangan lupa subscribe-nya untuk perkembangan channel tercinta ini. Kelompok mujahid yang selalu mendapatkan kemenangan di setiap laganya melawan negara-negara kuat, yakni Taliban, telah menguasai setidaknya 85% luas wilayah Afghanistan, menyusul kepergian memalukan Amerika dari adu kekuatan di sana. Sehingga yang menjadi penantang dari Taliban hanya pasukan pemerintah Afghanistan saja. Seperti yang kita tonton dan dengar, berbagai macam media memberitakan bahwa beberapa pasukan Afghanistan telah melarikan diri ke wilayah Tajikistan dari kejaran Taliban, dan bahkan ada yang menyerahkan diri untuk bisa bertahan hidup dan menepis dari rasa malu kepada dunia internasional bahwa mereka pasukan yang lari dari medan laga. Pejabat Taliban mengatakan mereka telah menguasai 85% Afghanistan karena kekhawatiran internasional meningkat atas masalah-masalah yang ada di Afghanistan, termasuk obat-obatan dan pasokan ke negara itu. Dalam pidato Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Gedung Putih, penarikan pasukan Amerika Serikat dilakukan karena telah mencapai tujuan di Afghanistan, yaitu membunuh Osama bin Laden hingga menurunkan Al-Qaeda dan mencegah lebih banyak serangan ke Amerika Serikat. Biden mengatakan tidak akan lagi mengirim tentara Amerika Serikat untuk berperang di Afghanistan. Biden juga mengaku yakin pemerintah Afghanistan akan bisa mengalahkan Taliban. Secara bahasa kasarnya, Amerika tak akan lagi ikut campur dengan masalah-masalah yang terjadi di negeri sana dan akan menyiapkan strategi khusus untuk bisa tetap mendapatkan keuntungan dari pemerintah Afghanistan. Usai penarikan militer Amerika Serikat, sejumlah negara pun melakukan penarikan pasukan hingga evakuasi warganya imbas kondisi mencekam di Afghanistan. Menyusul Amerika Serikat, Australia turut menarik seluruh pasukan terakhirnya dari Afghanistan. Penarikan itu dilakukan selama beberapa pekan terakhir, seusai pengumuman Australia pada akhir April lalu untuk menarik seluruh pasukan per September mendatang. Ditambah lagi dengan adanya berita-berita tentang menyerahnya pasukan Afghanistan kepada Taliban. Apakah ada kong kali kong di antara Om Biden dengan negeri kanguru itu sehingga ikut menarik pasukannya juga? Patut kita tunggu beritanya juga di media-media massa internasional. Sebanyak 80 personel pendukung terakhir Australia telah meninggalkan Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir, kata Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton. Australia diketahui telah mengerahkan 39.000 tentara di Afghanistan selama 20 tahun terakhir. Selama waktu itu, 41 tentara Australia telah tewas di medan perang. Welcome to alam kubur Babang Tampan. India juga sudah mengevakuasi sekitar 50 diplomat dan personel keamanan dari konsultannya di Kandahar, bekas benteng Taliban, di Afghanistan Selatan. Evakuasi dilakukan usai beberapa hari terjadi pertempuran sengit antara pasukan keamanan Afghanistan dan Taliban di tepi kota Kandahar. Mungkin India sudah merasakan bahwa kelompok inilah yang telah diceritakan 1400 tahun lalu yang akan mendukung Imam Mahdi. Konsultan Jenderal tidak ditutup meski sudah ada evakuasi. Kini hanya ada sejumlah pegawai lokal yang berada di sana. Sebuah sumber keamanan mengatakan sekitar 50 personil India, termasuk sekitar 6 diplomat, telah dievakuasi dari konsulat. Namun, tidak diketahui jelas apakah mereka dibawa ke Kabul atau dievakuasi ke New Delhi. Demikian juga dengan Cina dan Indonesia. Cina juga mengevakuasi 210 warga negaranya dari Afghanistan dengan alasan keamanan,
Evakuasi dilakukan dengan maskapai Xiamen Airlines yang melakukan penerbangan darurat dari ibu kota Kabul menuju kota Wuhan, Provinsi Hubei. Waduh, mengevakuasi warganya menuju pusat pandemi. Tak mau kalah dengan negara lainnya, Kementerian Luar Negeri dari KBRI Kabul mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Afghanistan segera meninggalkan Afghanistan. Kementerian Luar Negeri juga memastikan terus memonitor warga negara Indonesia yang masih berada di Afghanistan. Wallahu a'lam bishawab.